Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Oliva dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4 Universitas Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan menjelaskan terkait progres Bank Syariah Indonesia pasca diresmikan sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah yang diampu oleh Ibu Asliha. Gitu. Kemudian jadi pada tanggal 1 Februari 2021 lalu, Indonesia itu meresmikan Bank Syariah Indonesia, yang mana Bank Syariah Indonesia ini merupakan hasil dari merger 3 bank syariah. Jadi yang pertama ada Bank BRI Syariah, ada Bank BNI Syariah, yang ketiga ada Bank Syariah Mandiri. Nah, banyak sekali harapan-harapan dari merger 3 bank tersebut. Salah satunya yaitu untuk mempercepat perkembangan perbankan syariah Indonesia, yang mana Indonesia ini merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia. Nah, akan tetapi dalam proses pertumbuhan industri keuangan syariah ini hanya relatif stagnan, hanya di itu-itu saja. Nah, dengan merger 3 bank syariah ini diharapkan ini bisa mempercepat pertumbuhannya tersebut. Nah, kemudian selain itu setelah pada konversi Banda Aceh pada tahun 2017 lalu, itu market share perbankan syariah itu hanya meningkat dari 5%, awalnya 5% menjadi 6,3%. Nah, dan tidak bergerak sama beberapa tahun terakhir. Nah, tentunya karena pertumbuhannya ini sangat sedikit sekali, kemudian pemerintah dan pelaku keuangan syariah ini tentunya berpikir bagaimana caranya supaya pertumbuhan ini bisa meningkat, bahkan lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Jadi dari 2017 sekarang 2021 itu hanya di itu saja. Tentunya orang-orang akan berpikir bagaimana caranya. Nah, kemudian dilahirkannya Bank Syariah Indonesia ini dengan pemergeran 3 bank syariah dengan harapan tersebut supaya pertumbuhan market share perbankan syariah ini meningkat lebih banyak lagi. Kemudian mungkin banyak yang belum tahu, nah dari Bank Syariah Indonesia ini setelah diresmikan Bank Syariah Indonesia ini memiliki modal inti sebanyak 22,61 triliun. Nah, kemudian total asetnya itu sebanyak 239,56 triliun per Desember 2020. Kemudian Bank Syariah Indonesia ini merupakan bank terbesar ke-7 di industri perbankan nasional. Jadi bukan sebenarnya dari pemergeran ini Indonesia ini harapannya dari Bank Syariah Indonesia ini bisa menjadi pelaku utama pada perbankan nasional di Indonesia, bahkan sebagai pelaku utama perbankan nasional di dunia. Karena pada tahun 2020 lalu Indonesia menerima peringkat keempat dan keenam sebagai pusat ekonomi syariah dunia dan juga keuangan syariah. Jadi harapannya dari hal-hal tersebut Indonesia ini bisa menjadi pelaku utama ekonomi syariah di dunia, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, modal yang lebih kuat tersebut membuat cost of fund yang rendah dan kompetitif. Jadi dengan modal tersebut diharapkannya biaya yang dibayarkan oleh bank kepada pelaku nasabah atau yang lain sebagainya itu lebih sedikit. Jadi kalau mungkin dari yang dulu itu lebih banyak, dengan pemergeran bank tersebut bisa lebih sedikit yang dibayarkannya. Nah, tentu itu bisa lebih baik lagi karena nanti labanya itu akan lebih banyak lagi. Kemudian dari hal tersebut sehingga profitabilitas bank lebih tinggi dan mendapat nasabah yang profil resikonya lebih baik. Nah, seperti yang tadi saya katakan, itu diharapkan labanya atau keuntungannya itu lebih banyak dan juga profil resikonya lebih baik bagi nasabah. Jadi nasabah untuk kerugian yang diperoleh oleh nasabah itu sedikit, bahkan kalau bisa tidak ada, seperti itu. Nah,
dari pemerjerian bank tersebut apa sih harapan-harapan. Nah, tentu harapan-harapan itu banyak sekali ya. Yang pertama tadi kan ada mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Nah, kemudian peluangnya apa sih? Jangkauan produk dan layanan. Nah, ini lebih luas dari pemerjerian bank tersebut. Kalau mungkin yang di awal mungkin hanya Bank BRI Syariah nih, hanya sedikit sekali ya jangkauan luasnya. Hanya ketika digabung menjadi satu, di merger menjadi satu, tentunya jangkauan produk dan layannya itu lebih luas. Kemudian juga bisa berbagi pengalaman antar pekerja-pekerja dan lain sebagainya. Kemudian ada penetrasi nasabah, ada pemanfaatan teknologi, ada juga integrasi dengan lembaga komersial untuk pemanfaatan dana zakat dan wakaf sehingga lebih produktif. Nah, bukan hanya itu saja, tetapi ada juga pemanfaatan dana zakat dan wakaf ini diharapkan juga lebih produktif. Jadi harapannya dari Bank BRI Syariah ini Bank Syariah Indonesia ini juga untuk mempercepat perkembangan perbankan syariah Indonesia ini, dan jangkauannya sudah lebih luas. Nah, kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah tentunya harus lebih respect ketika melihat yang syariah. Misal gini, yang awal sendiri saja, kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah sudah punya belum sih ATM yang syariah? Jangan-jangan kita sendiri sebagai mahasiswa ekonomi syariah yang seharusnya mendakwahkan ekonomi Islam, kita malah belum punya ATM yang syariah. Kita mungkin hanya yang ATM konvensional. Lah, itu kan perlu dipertanyakan lagi. Kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah, cinta belum sih dengan yang berbasis syariah seperti itu. Kemudian seperti yang diharapkan tadi, beberapa waktu lalu saya sempat diskusi kenapa sih harus ada bank syariah Indonesia, kenapa yang dipakai merger itu bank-bank itu. Nah, dari mergeran hal tersebut kan tidak semua bank dari 3 bank tersebut mempunyai modal yang sama. Nah, tentunya dari penjumlahan tersebut akan mendapatkan laba yang lebih banyak, kemudian juga kekurangannya tersebut juga lebih sedikit, kerugian bagi nasabah itu juga lebih sedikit. Nah, Indonesia ini mengharapkan satu bank yang bisa menjadi pusat perbankan nasional, bukan bank syariah yang kecil-kecil tapi banyak, tetapi butuh satu bank syariah yang bisa menjadi wajah dari Indonesia seperti itu. Karena kan Indonesia juga merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia. Mungkin hanya itu saja penjelasan saya terkait progres Bank Syariah Indonesia pasca diresmikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.